Waalaikumsalam. Teman-teman media yang saya hormati pada siang ini, pertama menyampaikan terima kasih atas kehadiran bisa bertemu pada kesempatan ini. Inti poinnya pada kesempatan ini adalah saya sebagai Ketua DPD Organda menjadi kaget. Pertama muncul di berita bahwa penyeberangan Tanah Kayangan, ya memang sebelumnya ada berita, tetapi masih tahap evaluasi, tahap kajian akademis, tahap bertemu. Karena kami DPD Organda sebelumnya sudah menginstruksikan pada prinsipnya DPD Organda itu akan setuju setelah kajian-kajiannya resmi dan masuk akal, ya, termasuk kajian ekonomi akademisnya dari Pak Dr. Iwan Orsono dan teman-teman lain, termasuk kajian itu. Nah, oleh karena itu tiba-tiba di sini saya dapat surat, kok mulai tanggal 1 Januari sudah diberlakukan kenaikan tarif. Nah, kami telah menginformasikan kepada seluruh teman-teman pengusaha termasuk DPD di Pulau Sumbawa menjadi kaget. Tadi juga saya ditanya ada berapa DPR oleh Pulau Sumbawa juga menjadi kaget. Persoalannya saya tidak ingin Kadishub dalam hal ini sebagai lembaga teknis salah memberikan informasi pada gubernur. Nah, mana yang salah? Belum lengkap kajiannya. Maka kalau ini belum lengkap dan dipaksakan tanggal 1 sehingga nanti pengaruh ekonomi, jual beli barang, terus transaksi transportasi. Kalau kapal naik tentu transportasi Mataram, Pulau Sumbawa, Mataram menuju Bima ini akan berpengaruh. Itulah maksudnya, gunanya ada kajian. Jadi kajian ini kalau kita mau naik tarif penyeberangan bukan sepotong-sepotong, tetapi dia harus include kalau penyeberangannya bagaimana transportasi daratnya. Nah, kalau sudah transportasi darat tentu akan mengikuti kenaikan bisnis lainnya seperti jual beli barang. Nah itu oke, karena itu ranah bisnis, tapi kami di transportasi ini akan sangat mempengaruhi. Nah, yang perlu menjadi perhatian hari ini, kalau ada kenaikan itu bagaimana daratnya. Yang jadi perhatian sekarang Kadisnya itu adalah bagaimana menerbitkan, contoh kapal cepat kemarin di angka tiket penyeberangannya di angka 60.000, tiba-tiba naik 10.000. Ini dulu yang harus diawasi, ya. Itu yang jalur mana? Ya, kapal cepat Kayangan Tano. Terus yang muncul tadi saya melihat ada calo-calo, ya. Sudah ditarik tiketnya di KSOP Kayangan, ditarik lagi di dalam sana 10.000 bahkan. Itu memberatkan. Nah, ditambah lagi di Tano menaikkan sendiri-sendiri lah. Sebenarnya ini dulu yang dikeluarkan. Nah, kita pada prinsipnya kami berharap DPD Organda, pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan pada pengusaha. Ya. Pengusaha dengan sendirinya akan mengikuti regulasi ekonomi, perkembangan ekonominya. Apalagi kita ini belum selesai prokes ini, belum selesai pandemi ini. Kok kita hari ini berselingkuh dengan pengusaha untuk kepentingan mereka? Kan itu persoalan hari ini. Nah, dari sisi lain, kapal yang ada di Kayangan kan kapal dari luar NTB semua. Kecuali di dalam itu kepentingan lokal dan uang berputar di sini nggak apa-apa. Jadi pada prinsipnya kalau ini dipaksakan, ya kami DPD Organda, kalau nanti terjadi temuannya bahwa ini dipaksakan, maka kami akan meng-class action Kepala Dinas Perhubungan. Bahkan kami minta pada gubernur untuk mengevaluasi. Karena kemarin sudah Damri terjadi stuck, belum selesai. Hari ini lagi membuat masalah lagi. Intinya bukan tidak setuju, tapi lengkap kajiannya itu, kajian ekonominya, kajian hukumnya, kajian akademisnya, ya, kajian bisnisnya. Kalau ini sudah lengkap dan masuk akal,
akal, baru kita usulkan kepada gubernur lewat kajian hukumnya, kajian ekonominya dan seterusnya. Memang kelihatan di situ ya 1.000 dan 10.000, tapi barang yang akan mengikuti dia akan melebihi di angka 20%. Oleh karena itu, saya berharap kepada Pak Gubernur, jika barang ini sudah ditandatangan, mohon ditinjau kembali, karena ini tiba-tiba naik, riak, tiba-tiba. Kedua, kalau belum ya kami sepakat untuk meninjau kembali, duduk bersama, mengevaluasi kembali. Kalau tidak, tidak menutup kemungkinan kalau ada hal-hal yang memang nanti masyarakat menanyakan ke kantor Dishub ini besar-besaran sebagai kadis yang akan membidangi teknis terkait dengan kenaikan transportasi darat, laut, karena memang terkait dengan kenaikan transportasi darat laut ini ada dua, ada kewenangan kementerian, ada kewenangan daerah. Mana kewenangan kementerian adalah antar pulau, ya, antar provinsi, seperti Bali dan Lembang, itu kewenangan kementerian. Tetapi kalau Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, kebijakannya ada di gubernuran, maka ini bisa kewenangan gubernur. Tapi bukan karena kewenangan gubernur, lalu ujuk-ujuknya tanpa analisa, tanpa itu segala macam, lalu ini. Saya minta untuk hati-hati kepala dinas perhubungan untuk tidak sembarang melakukan berpihak kepada pelaku usaha. Mari kita berpihak kepada rakyat, ya, selaku orang yang dipercayakan untuk membidangi terpilih teknis dalam hal ini. Cukup memberatkan, Pak, ya? Sangat memberatkan. Oh, pasti sangat memberatkan karena ini kan belum memulai. Jangan nanti setelah tanda tangan ribut baru ini kan. Ya, seharusnya kan kajiannya itu setelah kajian dibuka di media, ada nggak tanggapan masyarakat? Ada nggak tanggapan masyarakat dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi bisnis, dari sisi semua orang berhak berpendapat, tapi keputusan itu ada di pemerintah, kan gitu. Nah, tentu nanti kalau unsur-unsur kajian ekonomisnya, kajian teknisnya tentu dilihat dari mana, keberhasilan faktor mana yang diambil, kan itu pasti dia munculkan. Jadi oleh karena itu, jangan karena baru ketemu sekali dianggap iya, belum. Gitu loh. Nah, saya berharap pada Pak Kadis jangan jatuh ke dalam lubang yang kedua, karena kemarin Damri belum selesai. Hari ini kita munculkan lagi, lalu nanti di ketua organda jadi provokator. Padahal karena kebijakan awalnya dari hulu sana, bukan dari hilir. Begitu. Saya terkait tentang kebijakan dan kepentingan masyarakat, saya berada di depan. Tapi bukan berarti kita tidak ingin maju terkait. Tapi kalau ini sudah layak, ayo. Tapi kalau ini dipaksakan kesempatan karena tahun baru dan seterusnya, ya saya berharap ditinjau kembali apa yang jadi keputusan. Pak Ketua, ini ada kekhawatiran nggak juga bisa memicu inflasi dengan Sangatlah. tarif? Nah, sangat. Jadi kami memang telah diundang untuk memberikan kajian, salah satu beberapa dosen yang memang membidangi di orang lokal, ya, Dr. Iwan seumpama yang memang kajiannya sudah kesempatan sebagai wakil Pulau Sumbawa yang akan mencoba. Tapi saya tanya beliau juga nggak tahu, jadi kaget. Nah, oleh karena itu ya mohonlah, Ini kan jalur Kayangan Boto Tano ini jalur untuk penyeberangan logistik paling besar, baik dari Surabaya untuk Pulau Sumbawa kan. Jadi ini kalau ini penyeberangan ini dinaikkan, maka dia otomatis. Maka dengan dia otomatis logistik yang tadinya kalau pipa seumpama dengan harga Rp1.000 dengan kenaikan 25%, mereka akan loncat menjadi 50%. Termasuk Tanpa kenaikan penyeberangan pun bulan 11 seluruh yang sifatnya logistik yang dikirim dari Jawa menuju Pulau Sumbawa itu 2 kali lipat. Apalagi besar. termasuk kebutuhan pokok. Iya, kebutuhan pokok. Udah pasti ngikut barang.
Kalau tadi ekspedisi Sumbawa, Lombok Sumbawa di angka 1 amplop 20.000, karena transportasinya naik maka 1 amplop hari ini bisa di angka 30.000, terus mengikuti yang lainnya. Jadi jangan dilihat naik nggak seberapa dan 5%. Nah sekarang kalau kita kaji berdasarkan hasil survei kapal-kapal yang ada, mereka profitnya hampir 200 juta per bulan. Kenapa kita sibuk-sibuk menaikkan? Kan gitu persoalannya. Hanya menguntungkan pengusaha, Iya. tapi berat bagi konsumen rakyat. Konsumen dan pasti pasarnya. Regulasinya pasti dari rakyat.